Surabaya itu adalah kata yang mengingatkan kita pada momen-momen dan aktor-aktor penting pergerakan nasional. Sebagai contoh, saat bangsa ini berjuang menghalau agresi pasukan sekutu ke tanah Jawa pada tanggal 22 Oktober 1945, saya teringat dengan pergerakan para kiai dan tokoh bangsa lainnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Ipul, merupakan salah seorang kiai yang menjadi sosok penting di balik perjuangan menghalau penjajah melalui gerakan resolusi jihadnya. Contoh sosok lainnya adalah Jenderal Sudirman. Intinya, Surabaya menjadi pusat gerakan bangsa ini untuk terbebas dari penjajah. Kalau sejarah mencatat perihal penting atas kota Surabaya, maka harapan saya, Surabaya kini dan ke depan tidak saja dikenal luas sebagai kota pahlawan, sebagaimana selama ini terjadi, melainkan juga menjadi kota kebangkitan pendidikan tinggi Islam yang mampu menunaikan amanah Presiden dalam Kepres yang tadi nomornya telah saya sebutkan, yakni menyelenggarakan 3 tugas penting. Pertama, menyelenggarakan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain. Yang kedua, memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka sesuai progres itu, untuk konteks UIN Sunan Ampel Surabaya, nama Surabaya di sini tidak sekadar menunjukkan nama kota yang menjadi lokasi kampus ini, namun harus melekat erat sebagai nama lengkap kampus, yakni UIN Sunan Ampel Surabaya. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan berpengaruh membentuk pola pikir seseorang. Karena itu tak berlebihan apabila dikatakan untuk membuat suatu perubahan besar di negeri ini, maka harus dimulai dengan memperbaiki sistem pendidikan. Karena pendidikan berperan sangat penting dalam mencetak generasi-generasi visioner. Munculnya semangat kebangkitan nasional 100 tahun yang lalu adalah hasil gagasan para intelijensia yang sadar akan arti pendidikan. Pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam membentuk moral dan membangun karakter atau karakter diri anak bangsa. Pendidikan di sini berarti tidak hanya tertumpu pada teknologi dan ilmu pengetahuan semata-mata, tapi harus tercakup luas, termasuk pendidikan agama, moral, disiplin. Oleh karena itu, 3 tugas penting seperti yang diamanatkan oleh para Kepres tadi harus mendapatkan perhatian serius dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Pak Wagub tadi menyebutnya sebagai UIN yang mencetak sarjana yang plus. Secara khusus saya berharap perubahan dari UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya mampu melahirkan intelijensia untuk perubahan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Integrasi keilmuan antara keilmuan sosial humaniora, serta sains dan teknologi merupakan prasyarat utama untuk kepentingan itu. Ilmu Islam tidak dalam posisi yang perlu ditabrakan dengan sosial humaniora serta sains dan teknologi.
Sebaliknya, ketiganya harus saling melengkapi untuk kemajuan peradaban dunia. Oleh karena itulah, saya menyetujui perubahan kelembagaan GIN Sunan Ampel Surabaya menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Lebih dari itu, saya menaruh komitmen besar dan kuat untuk suksesnya integrasi keilmuan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada sivitas akademika kampus ini khususnya dan masyarakat Jawa Timur umumnya atas suksesnya kampus ini menjadi atau berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pemirsa, baru saja kita bersama-sama saksikan launching Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dan launching ini juga bertepatan atau berbarengan juga dengan launching IAIN Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh yang juga menjadi UIN. Tentu saja ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dalam pendidikan Islam, menjawab tantangan serta kompetisi di bidang pendidikan, serta tidak akan mengecampingkan pendidikan keislaman seperti yang dijanjikan. 60% nantinya dari program studi serta apapun yang akan diajarkan di sini adalah masih menekankan terhadap pendidikan agama Islam. Kemudian juga Bapak Ibu serta pemirsa yang ada di rumah, seperti yang tadi telah kita simak bersama sambutan dari Menteri Agama Surya Dharma Ali, tadi juga beliau dianggap adalah tokoh yang memberikan terobosan serta memberikan perkembangan pendidikan agama Islam yang sangat berarti sehingga mendapatkan award yaitu Islamic Education Breakthrough yang diberikan oleh Rektor dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Sampai di sini acara ini, saya Rini Kusuma mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mencoba terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.